pemindahan ibu kota ini akan lancar dong, akan baik-baik saja karena ini bagian dari keinginan presiden dan kemudian didukung secara konsensus politik oleh DPR. Iya, karena pemerintah kan punya keleluasaan yang diberikan oleh DPR lewat Perpu itu kan, yang jadi undang-undang disepakati semua oleh DPR. Nah di situ diberikan keleluasaan untuk merealokasi segala macam, tapi kan dalam konteks darurat COVID. Jadi dipersilahkan merealokasi anggaran dari pos-pos non-COVID untuk COVID, untuk menyelamatkan rakyat Indonesia. Misalnya ini ada gelombang ketiga, berhak pemerintah, tapi bukan realokasikan untuk ibu kota baru, karena ini bukan darurat ibu kota baru gitu. Jadi ada keterbatasan ya, ada keleluasan yang ada batasnya karena darurat COVID, Perpu kan. Bu, kalau Bung Arief sendiri, Anda sebagai yang Tempo misalnya, yang Anda tolak itu waktunya atau pokoknya nggak boleh pindah dari Jakarta? Nggak ada argumentasi yang cukup meyakinkan bahwa kita harus pindah dan pindahnya kapan. Oke, itu nggak ada soal bahwa Jakarta bebannya sudah terlalu banyak, sudah lebih dari 10 juta kepadatan penduduk di sini. Presiden Biden sendiri sudah menyebut bahwa kita ini adalah Jakarta akan tenggelam, you're sinking. Apakah ya, itu tidak harusnya dibenahi dong? Itu yang harusnya dibenahi. Jadi pemindahan penduduk dan sebagainya itu sekarang kan semua terpusat di sini. Bisnis justru dengan memindahkan ibu kota, maka itu juga untuk menyelamatkan ibu kota Jakarta. Ya, pertanyaan besarnya adalah berapa orang yang akan pindah? Ya kan, apakah itu bisa pindah? Apakah beban Jakarta akan berkurang secara signifikan ketika pindah? Nah, itu yang mesti kita bicarakan kan. Ya, itu nah, yang ini yang sekarang kita atur di dalam rencana induk ibu kota Nusantara itu. Jadi semua proses tahapan-tahapan itu ada di sana. Justru kalau kita tahu sudah dikatakan bahwa Jakarta itu kenaikan air lautnya, penurunan tanah itu terus-menerus terjadi, lalu kita berharap dengan situasi yang sama ini lalu akan terjadi perubahan. Itu kan sama aja kita bilang doing same thing again and expecting different result. Ya nggak bisa. Justru itu kita harus pindah supaya orang tahu, orang percaya, oh ya betul terjadi perubahan, terjadi kemajuan. Ya. Dan masuk akal tahapan-tahapan bahwa ada satu isu besar untuk ibu kota Jakarta, kepadatan, justru ibu itu kota ini sudah makin Jakarta bisa tenggelam, maka harus melakukan sesuatu. Beban Jakarta yang berat itu kita pindahkan, bukan berarti Jakarta kemudian kita tinggalkan. Oleh karena itu nanti ada keputusan presiden juga tentang pengalihan fungsi. Saya merasa itu salah satu argumentasi yang valid, Bung Faisal. Saya memang setuju beban Jakarta. 10 tahun yang lalu saya sudah menulis pentingnya melirik ibu kota baru, walaupun lokasinya sangat kontroversial yang sekarang ya. Saya lebih sepakat karena apa? Kalimantan Timur ini dipenuhi oleh perusahaan tambang, migas, ada kilang minyak, ada sawit, ada macam-macam. Jadi ada green city yang namanya ibu kota, sekelilingnya ini ekstraktif industri. Kemudian sekelilingnya ini terdiri dari tambang batu bara yang kalau ada panas saja itu bisa kebakaran, asapnya 10 kilo sampai. Itu yang saya tanyakan tadi. Itu yang tadi dia bilang. Itu yang saya tanyakan tadi. Itu dari 256.000, dari 7.000 kawasan inti pusat pemerintahan, yang Bang Faisal bilang itu ada di mana? 10 kilo dari ibu kota baru. Ya luasnya berapa persen, Bang? Enggak, maksud saya. Nah itu maksudnya. Enggak masalah gini, Mas. Persentase itu akan menentukan, Bang. Sebagian besar kalau tanah ibu kota baru itu adalah tanah liat. Tanah liat yang gampang longsor. Saya udah di sana beberapa kali. Kalau saya sama ahlinya, ahli geologi. Ke sana itu kan tidak menjelaskan apa-apa. Iya. Anda mau 10 kali ke sana, tapi kemudian yang dilihatnya juga di seputaran hotel. Ahlinya kami ke sana bukan ke sana lalu diem-diem aja, cuma foto-foto. Kita juga kan ada timnya. Kita juga bekerja sama, ada KLHS.